Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Satker Mitra Kerja Kabupaten Sintang. Yang saya hormati khususnya Pak Dodi, jauh-jauh dari Bino, selamat datang di Kabupaten Sintang. Dan yang saya hormati juga semua hadirin yang ada di sini, para pejabat pengawas dan semua pegawai Kabupaten Sintang. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang sampai dengan pagi ini masih memberikan kita kesempatan, nikmat dan kesehatan kita bisa berkumpul di tempat ini. Dalam keadaan saya tidak bersesuatu apapun, dalam rangka kita bersama-sama berupaya untuk meningkatkan kualitas dalam pelaksanaan anggaran. Dan hari ini saya didampingi sebelah kiri saya Pak Acep, Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker. Sebelah kanan saya ini Pak Rusi, Kasubag Umum, sekaligus hari ini lagi menjadi PLH, Kepala Seksi Verifikasi Akuntansi Kepatuhan Internal, dan yang paling ujung Pak Mursyid, Kepala Seksi Bank. Jadi Bapak Ibu, hari ini kita ada beberapa kegiatan, ada mulai pelaksanaan anggaran triwulan 2, jadi akan kita evaluasi supaya nanti kedepannya kita lebih baik lagi. Kemudian ada press conference juga, jadi kewajiban kami untuk mempublikasikan kepada masyarakat di Kabupaten Sintang dan Melawi bagaimana kinerja APBN di Kabupaten Sintang dan Melawi yang dananya dikelola oleh Kabupaten Sintang. Nah, kemudian juga nanti di acara selanjutnya untuk perbaikan kualitas laporan keuangan dan juga sosialisasi anti korupsi. Nah, sosialisasi anti korupsi ini memang harus selalu kita sampaikan setiap ada acara dengan mitra kerja kami, karena ini kewajiban kami bahwa Kabupaten Sintang itu sudah mendapatkan pendidikan wilayah bebas dari korupsi, sehingga kita harus menjunjung tinggi integritas. Dan Bapak Ibu, terima kasih sudah tidak memberikan apapun dalam bentuk apapun kepada semua pegawai dan pegawai APBN Kabupaten Sintang. Jadi semua layanan di Kabupaten Sintang tanpa biaya. Baik Bapak Ibu, terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di sini. Mudah-mudahan hadir semua ya, sudah terwakili semua ya dari semua satker yang kita undang. Kita mulai acara pagi ini dengan press conference dulu ya. Press conference sampai dengan 30 Juni ya, triwulan 2 berarti sampai dengan 30 Juni 2024. Next. Nah, sampai dengan triwulan 2 penerimaan negara yang dibutuhkan Kabupaten Sintang itu mencapai 441 miliar, terdiri dari perpajakan 424 miliar dan PNBP 16 miliar. Sementara untuk realisasi belanja yang dikelola oleh Kabupaten Sintang itu ada 1.841 miliar atau 1,8 triliun, 51,15%. Nah, ini terdiri dari belanja pemerintah pusat. Belanja pemerintah pusat itu satker Bapak Ibu semuanya, ini ada 462 miliar, dan dana transfer ke daerah dan dana desa sebesar 1,3 triliun. Next. Lanjut aja Pak. Tadi lanjut ya. Nah, Bapak Ibu, ini rincian belanja di sampai dengan triwulan 2 tahun 2024. Nah, ini ada kenaikan sebesar 7,53% dibandingkan periode yang sama di tahun yang lalu. Jadi kita realisasi 1,8 triliun, terdiri dari belanja pemerintah pusat di sini 462 miliar, itu ada belanja pegawai 312 miliar, belanja barang 134 miliar, belanja modal 15 miliar, dan bansos agak kurang 5 ya 58 juta ya. Iya, 58 juta. Jadi bansosnya memang tidak terlalu besar ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk belanja modal ini paling kecil ya 21,25%. Nah, nanti Bapak Ibu mau perhatian ke depannya ini bahwa penyerapan di masing-masing belanja pegawai itu juga nanti ada targetnya untuk triwulan 3. Jadi Bapak Ibu sudah bisa ancang-ancang dari sekarang. Triwulan 3 itu nanti untuk 51 75%, 52 dan 53 itu 70%, dan 57 belanja bansosnya itu di 75%. Nanti Bapak Ibu sudah bisa merencanakan dari sekarang
untuk perbaikan penyerapan di triwulan 3. Next. Nah, ini sisa pagunya dari dana yang dikelola 3,6 triliun sudah realisasi 1,8 triliun, tersisa kira-kira 1,7 triliun atau 48%. Next. Lanjut. Nah, KPPN Sintang juga menyalurkan dana transfer ke daerah. Jadi Kabupaten Sintang dan Kabupaten Melawi itu hampir 90% dari APBD itu masih ditopang dari transfer ke daerah. Nah, ini kita ada meliputi dana alokasi umum, dana bagi hasil, dana desa, dak fisik, dak non fisik, dan insentif fiskal. Nah, ini tahun 2024 sampai dengan triwulan 2 sudah realisasi 1,3 triliun. Di situ rinciannya sudah tercantum. Untuk DAU sudah realisasi 50%, dana bagi hasil 34%, untuk dana desa 64% ini Sintang dan Melawi, kemudian untuk dak fisik 7,45%, paling rendah penyerapannya, kemudian dak non fisik 50%, insentif fiskal sudah disalurkan 50%, ini total sudah disalurkan 50,25%. Next. Nah, ini untuk data per kabupaten. Untuk Sintang itu memang dia pagumnya lebih besar dari Melawi karena jumlah desa juga sangat jauh. Jadi kalau Sintang itu 360 desa, kalau Melawi itu 169 desa. Jadi untuk total belanja transfer ke daerah untuk Kabupaten Sintang 811 miliar dan untuk Melawi 567 miliar. Totalnya kita ada di 1,3 triliun. Next. Lanjut. Nah, ini capaian IKPA KPPN Sintang sampai dengan triwulan 2 kemarin Bapak Ibu. Jadi capaiannya itu di 95,1. Ini ada penurunan dari bulan lalu. Jadi kalau triwulan 2 ini capaian outputnya sudah dihitung ya. Kalau triwulan 1 kan belum dihitung. Nah, Bapak Ibu, yang menjadi perhatian kita itu di IKPA ini masih ada yang nilainya itu belum 100. Jadi untuk di penyerapan anggaran itu kemarin 99,23, untuk deviasi halaman 3 DIPA 82, berapa itu Pak? 0,45. Kemudian capaian outputnya 92,63 dan pengelolaan UPT-UP 97,2%. Jadi ada 1, 2, 3, 4, ada 4 indikator Bapak Ibu yang kita nilainya itu belum maksimal. Jadi mohon perhatian Bapak Ibu semuanya, terutama ini yang 4 ini yang kita masih sangat jauh, itu deviasi halaman 3 DIPA, kemudian juga disusul capaian output dan pengelolaan UPT-UP, kemudian penyerapan anggaran. Jadi agar bisa diperbaiki lagi nanti di triwulan 3, deviasi halaman 3 DIPA Bapak Ibu, perencanaan itu benar-benar harus bagus. Jadi realisasinya itu nanti harus sesuai dengan yang telah direncanakan penyerapannya, supaya deviasi halaman 3 DIPA-nya bisa nilainya 100. Kemudian untuk capaian output Bapak Ibu, capaian output itu apabila Bapak Ibu itu dananya terserap, jadi capaian output itu harusnya tercapai 100%. Karena kalau dananya terserap, otomatis pekerjaan atau kegiatan atau barang yang harus dibeli itu harusnya itu terwujud, ada gitu. Nah, kalau misalnya tidak 100 itu akan menjadi pertanyaan inefisiensi, inefektivitas, atau ulangnya kemana, atau dikira KPPN itu tidak memberikan edukasi, tidak memberikan pembinaan ke satker-satker. Nah, jadi tolong Bapak Ibu kita perbaiki lagi di triwulan 3. Di triwulan 3 itu semua indikator IKPA itu bisa kita semua baik, jadi berkinerja sangat baik itu di atas 95 ya Bapak Ibu ya. Jadi kita sama-sama berusaha, kita saling bersinergi untuk mencapai kinerja pelaksanaan anggaran yang optimal. Ya, next. Nah, ini monitoring kartu kredit pemerintah. Ini Bapak Ibu terima kasih yang sudah menggunakan kartu kredit pemerintah, dan bagi Bapak Ibu yang mempunyai UP dan wajib KKP agar bisa berhubungan langsung dengan pihak perbankan untuk bisa koordinasi di monitoring KKP-nya itu sampai di mana supaya diurus gitu ya. Jadi bagi yang belum mengisi form-form, mungkin belum mengajukan KKP agar bisa diajukan ke bank mitra kerjanya Bapak Ibu.
Next. Nah ini penggunaan monitoring DigiPay, monitoring penggunaan DigiPay. Ini ada vendor terdaftar, ini ada 19 vendor, jadi 19 vendor ini bisa Bapak Ibu gunakan untuk bertransaksi. Untuk starter yang belum bertransaksi, belum bisa menggunakan DigiPay, silakan bisa berkoordinasi dengan seksi PDMS, khususnya Customer Service, untuk bisa di BIMTEK bagaimana bisa belanja menggunakan DigiPay 1. Tuh ya, next. Nah, ini untuk monitoring CMS, Bapak Ibu bagi starter yang sudah aktif CMS-nya, ini mohon digunakan untuk bertransaksi ya, karena ini kita mendukung program pemerintah untuk cashless. Jadi semua KKP, CMS, DigiPay 1 itu adalah program pemerintah supaya belanja pemerintah itu lebih banyak menggunakan non tunai. Nah, Bapak Ibu, ini beberapa starter itu statusnya itu sebenarnya sudah aktif tapi belum digunakan CMS-nya, karena kita juga dimonitoring dari kantor pusat, dari Direktorat Pengelolaan Kas Negara, itu starter mana yang belum CMS, itu nanti keluar terus di monitoring selama Bapak Ibu itu belum menggunakan CMS. Terutama yang sudah aktif ya, yang CMS-nya itu sudah aktif, itu banyak starter yang CMS-nya sudah aktif namun belum digunakan untuk transaksi. Oke, next. Nah, program pembiayaan bagi UMKM ini untuk tur di Kabupaten Sintang dan Melawi sudah tersalur sampai dengan 30 Juni 2024 253 miliar. Kemudian untuk ultramikro, next. Untuk ultramikro sudah tersalurkan 2,6 miliar. Ini dari 189 debitur. Jauh banget ya debiturnya Sintang dan Melawi. Next. Nah, Bapak Ibu, ini mungkin yang perlu kita perhatikan untuk langkah-langkah ke depannya untuk pelaksanaan anggaran yang lebih baik. Yang pertama itu melakukan peningkatan kualitas perencanaan. Jadi kita merencanakan kegiatan, merencanakan penyerapan itu harus benar-benar direncanakan, dan nanti pelaksanaan itu harus mengacu kepada apa yang sudah kita rencanakan, kan? Kemudian yang kedua, peningkatan kedisiplinan dalam pelaksanaan rencana kegiatan. Nah, ini masih nyambung dengan di nomor 1 itu. Jadi apa yang sudah kita rencanakan itu kita harus dilaksanakan juga. Kemudian melakukan akselerasi pelaksanaan program kegiatan. Akselerasi itu kita di penyerapan ya Bapak Ibu, karena targetnya tadi per belanja itu sudah masing-masing ya, di 51 75% targetnya Bapak Ibu, kemudian 5253 targetnya 70%, kemudian di 57-nya itu targetnya 75%. Nah, ini supaya tidak ada penumpukan penyerapan di triwulan 4 di akhir tahun anggaran. Kemudian melakukan percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, meningkatkan akurasi dan percepatan penyaluran dana bansos. Ini semua ke penyerapan anggaran ya. Meningkatkan penggunaan digitalisasi pembayaran KKP, CMS, dan DigiPay dalam pelaksanaan BPN. Jadi Bapak Ibu, untuk yang belum punya KKP silakan diurus, dihubungi pihak perbankan, koordinasi. Jadi kalau yang bendara pengeluaran di BRI dengan pihak BRI, kalau yang di BRI dengan BNI, nah itu nanti karena kita tidak bisa menggunakan kalau kita belum punya kartunya gitu. Jadi KKP harus punya kartunya dulu, kemudian CMS harus aktif dulu baru kita bisa menggunakan. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban hibah langsung dalam negeri dalam bentuk uang. Nah, ini hibah mungkin untuk starter tertentu ya yang mendapatkan hibah, terutama dalam pelaksanaan pilkada. Kemudian memprioritaskan dan mengawal penyelesaian program kegiatan proyek yang mendukung pencapaian RPJMN 2020-2024. Meningkatkan kualitas belanja melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja. Meningkatkan monitoring dan evaluasi serta pengendalian internal. Nah, mungkin itu Bapak Ibu kayaknya habis ya. Nah, demikian Bapak Ibu sekilas press conference hari ini, beberapa kinerja dari Kabupaten Sintang yang kami publikasikan dan nanti juga akan kami publikasikan melalui media
media massa baik cetak maupun online, biar tidak hanya Bapak Ibu yang bisa mengetahui, tapi juga masyarakat secara umum di Kabupaten Sintang dan Melawi bisa mengetahui bahwa Kabupaten Sintang itu mengelola 3,6 triliun digunakan untuk kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sintang dan Melawi. Mungkin itu, terima kasih Bapak Ibu semuanya dan selamat mengikuti melanjutkan acara hari ini. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mohon kesempatan ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kita bisa saling bersinergi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran kita. Jadi kinerja KPPN baik, kinerja Bapak Ibu semuanya juga baik. Kita mengharapkan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Siap ya Bapak Ibu ya? Nah, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya kembalikan ke Mbak Sukma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rianti atas penyampaian press conference-nya. Memasuki rangkaian acara selanjutnya Bapak dan Ibu, yaitu pemutaran video anti korupsi. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sahabat Intrek, Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah berdiri teguh dengan cita-cita mulia, tidak hanya untuk menjadi yang terbaik di bidangnya, tetapi juga menjadi teladan dalam integritas, akuntabilitas, dan profesionalisme. Menempuh tujuan luhur tersebut adalah jalan panjang yang tentunya tidak mudah. Ancaman korupsi dan gratifikasi adalah hambatan yang harus kita singkirkan. Kita tidak boleh abai dan memandang remeh, karena korupsi dan gratifikasi adalah musuh yang merusak moralitas dan integritas. Penting bagi kita untuk memiliki kepekaan terhadap tanda-tanda korupsi dan gratifikasi, terus berusaha memahami, mengidentifikasi, menghindari, dan mencegah terjadinya praktik-praktik yang mencurigakan dengan terus menjaga integritas pribadi dan integritas organisasi. Kesadaran yang kuat membentuk pegawai menjadi pelopor dalam melawan korupsi, sehingga organisasi terus berjalan di atas nilai-nilai yang luhur yang telah ditetapkan dalam memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat. Pada para pimpinan, Anda semua dipilih untuk menunjukkan komitmen dalam memerangi korupsi dan gratifikasi, selalu mengedepankan integritas dalam berorganisasi. Keteladanan yang baik akan menjadi katalisator dalam memotivasi pegawai untuk terlibat aktif dalam menciptakan suasana yang kondusif dalam pencegahan korupsi dan gratifikasi. Bersama kita terapkan sistem pengendalian yang telah lama kita bina untuk mencegah terjadinya korupsi dan gratifikasi. Kebijakan dan prosedur yang jelas, pengawasan yang efektif, maupun identifikasi holistik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat pada organisasi. Saya menghargai segala bentuk kejujuran yang selama ini telah sahabat Intrek tunjukkan. Begitu penting peran dari masing-masing pihak untuk memastikan bahwa organisasi kita berupaya mengelola keuangan negara dengan bersih, berintegritas, profesional, dan bertanggung jawab. Dalam konteks yang lebih luas, jadilah agen perubahan yang positif dan konstruktif dalam masyarakat. Demi bangsa dan negara, berantas korupsi, kita bisa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi anti korupsi telah disampaikan. Memasuki rangkaian acara selanjutnya Bapak dan Ibu, yaitu penyampaian apresiasi dan penghargaan kepada Satuan Kerja atas kinerja pelaksanaan anggaran triwulan 2 tahun anggaran 2020. 079 Awards triwulan 2 tahun anggaran 2024. Penghargaan kepada Satuan Kerja dengan capaian nilai IPA tertinggi kategori pagu di bawah 10 miliar
Stasiun Meteorologi Nangapino nilai 100. Peringkat pertama Stasiun Meteorologi Tebelia nilai 100. Penghargaan kepada satuan kerja dengan capaian nilai IPA tertinggi kategori pagu di atas 10 miliar diberikan kepada peringkat 3 Polres Melawi nilai 98,79. Peringkat 2 Pengadilan Agama Nangapino nilai 99,81. Peringkat pertama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Melawi nilai 100. Apresiasi nilai IPA kepada satuan kerja dengan pagu terbesar diberikan kepada Korem 121 ABW. Penghargaan kepada satuan kerja dengan nilai transaksi tertinggi penggunaan kartu kredit pemerintah KKP diberikan kepada peringkat 3 Pengadilan Negeri Sintang. Peringkat kedua Stasiun Meteorologi Tebelia. Peringkat pertama Balai Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya. Penghargaan kepada satuan kerja dengan jumlah transaksi tertinggi penggunaan DigiPay diberikan kepada peringkat 3 UPBU Nangapino. Peringkat kedua Pengadilan Agama Nangapino. Peringkat pertama Madrasah Aliyah Negeri 1 Sintang. Penghargaan kepada satuan kerja dengan transaksi cash management system tertinggi kategori rekening bendahara pengelola UP diberikan kepada peringkat 3 Madrasah Aliyah Negeri 1 Sintang. Peringkat 2 Korem 121 ABW. Peringkat pertama RRI Sintang. Penghargaan kepada satuan kerja dengan transaksi cash management system tertinggi kategori rekening non rekening bendahara pengeluaran diberikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang. Kami ucapkan selamat kepada para satuan kerja penerima penghargaan pada hari ini. Selanjutnya kepada Ibu Dwiyati Ilyasi selaku Kepala KPPN kami persilakan untuk menempatkan diri di depan untuk dapat memberikan apresiasi dari KPPN kepada satuan kerja peraih penghargaan. Kepada perwakilan dari satuan kerja yang saya sebutkan, boleh silakan untuk menempatkan diri di depan untuk menerima apresiasi dari KPPN. Di belakang dulu aja. Untuk kategori indikator kinerja pelaksanaan anggaran tertinggi Satker Pagu di bawah 10 miliar, peringkat 3 Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Melawi, kami persilahkan menempatkan diri di depan. Untuk peringkat 2 Stasiun Meteorologi Nangapino, kami persilahkan menempatkan diri di depan. Dan untuk peringkat pertama Stasiun Meteorologi Tebelia, kami persilakan menempatkan diri di depan.
Mohon Bapak dan Mas untuk tetap berada di tempat, Bapak, untuk nanti berfoto. Untuk selanjutnya, kategori indikator kinerja pelaksanaan anggaran tertinggi Satker Pagu di atas 10 miliar. Peringkat 3 Polres Melawi, kami persilakan menempatkan diri di depan. Untuk peringkat 2 Pengadilan Agama Nangapino, kami persilakan menempatkan diri di depan. Dan untuk peringkat pertama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Melawi, kami persilakan menempatkan diri di depan. Kemudian untuk kategori indikator kinerja pelaksanaan anggaran satuan kerja dengan pagu terbesar pada Korem 121 ABW, kami persilakan menempatkan diri di depan. Satuan kerja yang telah menerima apresiasi, kami persilakan untuk duduk. Untuk selanjutnya, kategori satuan kerja dengan jumlah transaksi tertinggi penggunaan kartu kredit pemerintah atau KKP, peringkat 3 Pengadilan Negeri Sintang, kami persilakan menempatkan diri di depan. Untuk peringkat 3 dari Pengadilan Negeri Sintang, apakah hadir? Sepertinya tidak ada ya, Mbak. Oke. Lanjut untuk yang peringkat 2 Stasiun Meteorologi Tebelian, kami persilakan menempatkan diri di depan. Untuk peringkat pertama Balai Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya, kami persilakan menempatkan diri di depan.
kategori satuan kerja dengan jumlah transaksi tertinggi penggunaan DigiPay. Peringkat 3, PBU Manapino, kami persilakan menempatkan diri di depan. Peringkat 2, Pengadilan Agama Manapino, kami persilakan menempatkan diri di depan. Untuk peringkat pertama, Madrasah Aliyah Negeri 1 Sintang, kami persilakan menempatkan diri di depan. Pada penerima penghargaan kami persilakan untuk duduk kembali. Untuk selanjutnya, kategori satuan kerja dengan transaksi penggunaan CMS tertinggi, kategori rekening bendahara pengeluaran pengelola UP. Peringkat 3, Madrasah Aliyah Negeri 1 Melawi, kami persilakan menempatkan diri. Udah berikan jatah. Enggak, tapi gimana? Biasanya gimana sih kamu? Untuk peringkat 2, Korem 121 ABW, kami persilakan menempatkan diri. Pajak atau Pajak kita terakhir. Untuk peringkat pertama, RRI Sintang, kami persilakan menempatkan diri di depan. Saya ada bingung ya. Saya ada bingung pajak lah. Itu biasanya di mana? Jadi dari yang kemarin sih jadi pajak terakhir. Ya nggak tambah sistemnya berubah lagi ya. Saya dibuka. Kemudian untuk kategori satuan kerja dengan rasio penggunaan CMS tertinggi, kategori non-rekening bendahara pengeluaran, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang, Akhirnya pajak lah. Harusnya kami persilakan menempatkan diri di depan. Saya di belakang aja. Untuk yang peringkat 3 dari Madrasah Aliyah Negeri 1 Sintang, kami persilakan menempatkan diri di depan. Pada penerima penghargaan, kami persilakan untuk duduk kembali. Mulai beri tepuk tangan untuk Bapak dan Ibu satuan kerja sekalian. Kami sampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak dan Ibu satuan kerja sekalian atas kinerja pelaksanaan anggarannya pada triwulan 2 tahun anggaran 2024 ini. Semoga apresiasi dari KPPN ini dapat memberikan semangat yang lebih kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk meraih kinerja pelaksanaan anggaran yang lebih baik di periode selanjutnya ya Bapak dan Ibu. Kepada Ibu Duyanti Yuliarsi selaku Kepala KPPN Sintang, apabila Ibu ada keperluan lain kami persilakan Bu. Bapak Ibu, selamat melanjutkan kegiatan dari 3 sekalian.
kasih Ibu. Baik Bapak dan Ibu sekalian, memasuki rangkaian acara selanjutnya yaitu monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Lingkup KPPN Sintang periode triwulan 2 tahun anggaran 2024 yang akan disampaikan oleh Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker KPPN Sintang kepada Bapak Acep Ramzi Zamzami. Kami persilakan. Terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin kembali mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk satker-satker di lingkungan KPPN Sintang. Mungkin atas kerja kerasnya, karena kan KPPN ini agregat dari satker-satker di Sintang. Jadi kalau untuk satker-satkernya di KPPN Sintang banyak yang nilainya tinggi, insya Allah nilai di KPPN Sintang juga tinggi. Semua memang di KPPN Sintang sendiri sangat unik karena memang ada satker dengan pagu yang sangat besar dan ada satker yang pagunya sedikit. Jadi mungkin pengaruhnya sangat terasa. Kita mulai untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Lingkup KPPN Sintang triwulan 2 tahun anggaran 2024. Ini dasar hukumnya pada bulan Mei kemarin ada Perdirjen Perlima Miring PB tahun 2024 petunjuk teknis penilaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian anggaran belanja Kementerian Negara dan lembaga. Penilaian IKBA dikategorikan menjadi sangat baik apabila nilai IKBA-nya di atas atau sama dengan 95. Kategori kedua itu baik apabila nilai IKBA-nya 89, lebih besar dari 89, kurang dari 95. Apabila nilai cukup apabila nilainya 7 sampai dengan 70 sampai dengan 89. Untuk kategori kurang itu di bawah 70. Berdasarkan nota dinas Direktur PA ya nomor ND 10.075 garis miring PB 2 tahun 2024, KPPN Sintang memperoleh nilai 95,10. Jadi dengan kategori sangat baik. Kalau dilihat dari tabelnya, mungkin bisa dilihat tadi sudah disebutkan juga bahwa nilai yang kurang ada 4 ya. Yang pertama itu deviasi halaman 3 IPA, yang kedua penyerapan anggaran, yang ketiga pengolahan UP dan TP, yang keempat capaian output. Lanjut dulu. Nah, ini untuk perbandingan nilai IPA tahun 2022, 2023 dan 2024. Ini tahun 2022 dan 2023 ini memakai perlima juga, tapi tahun 2022 tahun 2024 ini ada reformulasi. Di situ bisa dilihat dispensasi SPM hanya jadi pengurang nilai IPA nanti di akhir tahun untuk satker ya. Kalau untuk KPPN tidak ada, itu ada maksimalnya juga. Kalau dilihat memang ada kenaikan ya yang dari deviasi halaman 3 IPA ya, tetapi untuk nilai-nilai yang lain ini untuk kalau 2022 dan tahun 2023 ini kan nilai akhir ya untuk IPA akhir tahun dari triwulan 4. Ini kita di triwulan 2 95,10. Lanjut dulu. Untuk yang disebutkan tadi yang nilai yang harus ada peningkatan diupayakan sama kita yaitu deviasi halaman 3 IPA nilainya 92,49, penyerapan anggaran 99,23, pengolahan UP dan TUP dengan nilai 97,20 dan konfirmasi capaian output nilainya 92,63. Untuk reformulasinya ini tadi sempat saya singgung juga untuk reformulasi yang di IPA 2024 ini nilai revisi IPA-nya 10%, deviasi halaman 3 IPA-nya tahun kemarin masih 10%, sekarang dapat limpahan dari sepertinya dari dispensasi SPM itu. Jadi deviasi halaman 3 IPA-nya 14%, dan penyerapan anggaran tetap 20%, belanja kontraktual 10%, persen ganjar 10%, UP dan TUP 10%, dan aspek
hasil pelaksanaan anggaran yaitu cabut 25%. Tetapi di dalamnya ini ada beberapa sudah kita infokan juga di sosialisasi sebelumnya untuk reformulasinya di tingkat di dalamnya ya. Lanjut. Untuk revisi DIPA ini masih aman ya, tadi kita lihat tetap nilai 100 karena maksimal masih 1 atau 2. Ini semakin rendah frekuensi revisi DIPA di Satker, maka mengindikasikan semakin baik kesesuaian perencanaannya. Ini balik lagi antara revisi DIPA dan deviasi halaman 3 DIPA ya. Revisi DIPA dihitung berdasarkan frekuensi revisi DIPA dalam hal kewenangan pagu tetap yang dilakukan oleh Satker dalam satu semester. Target revisinya sendiri untuk meraih nilai 100 maksimum revisi penyelesaian 2 kali tiap semester. Kondisi pagunya revisi yang diperhitungkan apabila tidak mengakibatkan perubahan pagu di level Satker, termasuk dalam revisi anggaran dalam hal pagu anggaran tetap yang disahkan oleh Kementerian Keuangan, DJA, DPA maupun KPL DPP. Lanjut. Untuk indikator deviasi halaman 3 DIPA ini yang kemarin untuk tahun 2024 ini paling terakhir kan sebenarnya seharusnya ya untuk yang triwulan pertama dan triwulan kedua ini, bukan triwulan kedua sih, triwulan kedua untuk bulan Mei dan Juni, April dan Mei seharusnya sudah disesuaikan ya dengan realisasinya, karena memang kemarin penutupannya di akhir Mei ya, 31 Mei. Seharusnya kalaupun memang ada kemarin disesuaikan antara realisasi dan rencananya, seharusnya sih yang bulan Juni saja yang ada deviasi, kalaupun memang susah untuk dikejarnya ya. Ini untuk reformulasinya dihitung berdasarkan rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap rencana penarikan dana RPD bulanan pada setiap jenis belanja. Yang keduanya, pemutakhiran RPD halaman DIPA yang disampaikan Satker paling lambat pada hari kerja ke-10 awal bulan. Yang kemarin bulan Juli berarti tanggal 12 ya sudah ditutup. Untuk triwulan ketiganya nanti mungkin untuk triwulan 4-nya di bulan Oktober. Untuk tentang deviasinya 0 sampai 5% itu indikatornya 100%, di atas 5%. Jadi kalau dapat deviasinya 96 berarti masih 100 ya. Lanjut. Ini angkanya, angka realnya ya, tetapi ini ada beberapa, sehingga saya ada 2 kali yang ada pengurang sih namanya tidak dihitung ya, antara yang BT13 dan THR. Maksudnya tidak, ini ada hitungannya sendiri di dalam Komspannya. Tapi di tiap Satker bisa dilihat masing-masingnya di Komspan. Lanjut. Untuk indikator penyerapan anggaran untuk triwulan kedua kemarin seperti tadi disebutkan oleh Ibu juga, untuk belanja pegawai 50%, belanja barang targetnya 50%, belanja modal 40% dan bansos 50%. Dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan. Nilai kinerja diperoleh dari rasio antara penyerapan terhadap target penyerapan setiap triwulan. Lanjut dulu. Nah, ini untuk penyerapan triwulan 2. Pagunya yang belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja bansos. Bansos ini memang kecil, hanya ada di 2 Satker ya kalau nggak salah. Ini untuk yang kita perhatikan kemarin belanja modal memang ada yang meleset ya dari target. Biasanya ini target sebenarnya antara deviasi halaman 3 DIPA tadi maupun target penyerapan anggaran, karena di penyerapan ini berbeda dengan yang DIPA 2020 ini masih kalau tahun yang lalu ini saling mengisi ya. Kalau ini sekarang di tiap belanja, tiap jenis belanja, jadi 51 ada nilainya, 52 ada nilainya juga, 53 ada nilainya. Jadi ini total kita karena
tidak sampai 100 ya. Kalau untuk menggunakan metode yang lama mungkin masih bisa 100, tapi dengan reformulasi ini tiap jenis belanja dihitung. Jadi hitungannya sudah ada di masukkan. Jadi ada targetnya dan ada yang harus kita capai. Untuk 51 udah di atas 50%. 52 juga, 53-nya targetnya 40%, tapi hanya 32%. Mungkin ada beberapa yang sekarang tidak sampai habis ya. Lanjut. Untuk belanja kontraktual, data kontrak diperlukan untuk memastikan komitmen yang telah dibuat pemerintah tetap tersedia dananya sehingga dapat dibayarkan pada saat. Indikator data kontrak sendiri ini kan reformulasi juga, yang setahun sebelumnya itu ada keterlambatan ya, keterlambatan 5 hari kerja itu masuk ke indikator belanja kontraktual. Tetapi ini jangan sampai terlambat juga karena sudah ada aturan sendiri untuk keterlambatan pendaftaran kontrak itu harus mengajukan dispensasi dan ada prosesnya di kami untuk memberikan dispensasi. Ada beberapa tahapan juga. Jadi sebisa mungkin tetap sesuai dengan PMK 62 itu kontrak diajukan 5 hari kerja ke KPPN. Ini untuk penghitungan sendiri ada 3 akselerasi kontrak ini tadi, yang kedua akselerasi belanja 53 dan yang ketiga distribusi akselerasi kontrak. Ini kalau ada 53 di triwulan 3 ini otomatis nilainya triwulan 2 atau triwulan 3 nilainya tidak 100%, jadi pengurang juga. Tapi kan biasanya ya baru dapat di akhir ya. Kalau saya sih sebagai KPPN ya mau ya mau harus dilaksanakan. Lanjut. Yang kelima, indikator penyelesaian tagihan. Penyelesaian tagihan dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu penyelesaian tagihan dengan mekanisme SPMLS kontraktual terhadap SPMLS kontraktual yang diajukan ke KPPN. Jadi kalau ada satker yang tidak ada kontraknya, berarti tidak ada indikator penyelesaian tagihan. Karena ini dihitung dari yang mendaftarkan kontrak. Ada penyelesaiannya 17 hari kerja dari BSD dan ini dicantumkan ya di saktinya Mbak Iswa ya. Jadi tidak boleh, jangan sampai salah ngisi BST. Jadi kalau ada salahnya mungkin perhitungannya jadi salah juga. Lanjut. Untuk indikator pengaruh UP, ini ada beberapa juga reformasi kemarin. Jadi dihitungnya ketepatan waktu pertanggungjawaban PTUP, akurasi GUP disesuaikan dan setoran TUP. Jadi sekarang kan 50% misalkan UP, jadi ada hitungan hariannya juga. Kalau memang nilai UP-nya tidak hanya sebesar 50% atau 60%, jadi ada berapa hari yang harus dipertanggungjawabkan untuk GUP kemudian yang untuk nilainya maksimal. Nanti mungkin kalau memang diperlukan bisa ada Excel-nya ya di Iswa. Lanjut. Untuk dispensasi SPM ini jadi pengurang nilai di satker saja. Ini kalau tahun kemarin langsung kita ada 3 dispensasi, ada 5 dispensasi SPM itu langsung mengurangi poinnya jadi 85 bukan jadi 100. Jadi untuk reformulasi tahun 2024 ini dispensasi hanya mengurangi di satker, itu pun maksimal 1%. Untuk capaian output ini hitungannya dari aspek ketepatan waktu 5 hari kerja dan capaian outputnya realisasi dibagi target. Ini tadi sudah ditekankan juga 10.000. Mudah-mudahan kurvanya naik yang sekarang 99 berapa ya, untuk selanjutnya bisa sampai 200. Nah, ini tadi sudah ya. Nah, mungkin untuk monetikanya mudah-mudahan nanti juga ada beberapa satker tiap bulan juga
nanti kita datangi untuk financially advisory ya. Nanti dijadwalkan kalau ada KPA dan yang lainnya. Mungkin dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Acep atas penyampaian materinya. Memasuki rangkaian acara selanjutnya, Bapak Ibu, yaitu sosialisasi penyusunan laporan keuangan yang akan disampaikan oleh pelaksana harian seksi verifikasi akuntansi dan kepatuhan internal. Kepada Bapak Muhammad Fahrul Rozi kami persilakan. Oh, belum ada ya. Sambil menunggu narasumber, boleh Bapak dan Ibu untuk mengisi daftar hadirnya ya, Bapak dan Ibu yang belum. Baik, untuk narasumber sudah datang. Kepada Pak Rozi kami persilakan untuk menyampaikan sosialisasi penyusunan laporan keuangan. Izin Bapak Ibu semua, saya tadi sesuai dengan jadwal yang oleh membawa acara sesi hari ini. Kita ada sesi terkait laporan keuangan dan sedikit terkait materi juga, dan juga nanti kita sedikit ada generalisasi terkait keamanan informasi yang karena Bapak Ibu semua juga secara sehari-hari melaksanakan APBN dalam rangka pelaksanaan tugas sehari-hari juga ada begitu banyak aplikasi yang Bapak Ibu sehari-hari. Sebelum acara mulai, saya bacakan satu buah pantun Bapak Ibu semua ya. Nanti dibilang cakep ya. Karena di sini saya lihat kan mayoritas ya Melayu dan Dayak dan mungkin yang lain-lain ya. Kalau Melayu itu kan identik dengan dengan pantun ya. Saya coba, walaupun saya itu bukan orang sini, saya dari Jawa semua ya, mencoba untuk berakulturasi gitu ya dengan Bapak Ibu semua selaku warga lokal di sini, sehingga kita bagian dari lokal muslim ya kita ya. Kita kalau orang Jawa bilang namanya menguri-uri budaya gitu. Jadi kalau kami di Jawa itu jadi kalau sini adalah local wisdom affirmation. Jadi kita bangga dengan budaya yang kita miliki, bagian dari Indonesia tercinta ini. Tapi mungkin nanti kalau kurang bagus jangan diejek semua ya, karena saya belajar membuat pantun. Nanti langsung semua ya. Membeli durian ke Bukit Telam, tidak lupa membeli tomat. Izinkan saya membacakan salam. Semoga Bapak Ibu semua tetap semangat. Tepuk tangan dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu semua, para KPA dan para petugas operator Satker lingkup KPPN Sintang. Izinkan saya Muhammad Fahrul Rozi, Kepala Subbagian Umum KPPN Sintang. Dalam hal ini saya ditugaskan sebagai PLH kasih verifikasi dan akuntansi dan operator internal KPPN Sintang. Dan di sebelah saya ada Pak Mursid Priyadi. Beliau sehari-hari adalah Kepala Seksi Bank di Kabupaten Sintang. Kami berkolaborasi akan membawakan materi terkait laporan keuangan. Nanti ada sedikit hibah, dan tadi kami sampaikan ada terkait
materi informasi keamanan ada di kita semua. Namun demikian nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang agaknya susah nih Bapak Ibu semua ya, karena saya bilang saya catat Bapak Ibu semua. Nanti kita tanyakan dan eskalasi kepada pihak yang lebih berkompeten. Tapi jangan terus karena PLH terus aduh saya malas nanya, jadi yang di depan nggak paham nanti, nggak apa-apa. Jadi tanyakan ke kami, coba kami nanti jawab semampu kami. Kalau nanti saya dan Pak Musi tidak mampu atau teman-teman di sini kurang mampu, nanti kita eskalasi kepada PSI-nya. Tadi kami catat nanti ya, sehingga nanti berbagai kendala, berbagai permasalahan yang ada Bapak Ibu semua segera terselesaikan gitu ya. Lanjut Pak materi. Untuk yang sesi pertama kita akan menyampaikan terkait ketentuan terkait penyusunan dan penyampaian laporan keuangan. Sebagaimana kita tahu di semester 1 tahun 2024 sesuai dengan surat dari Direktorat APK Direktorat Jenderal Kendaraan nomor S15 tahun 2024 terkait rekonsiliasi internal periode Juli 2024 terdapat beberapa ketentuan yang harus dilakukan oleh Satgas selaku Wakpa agar terbit SHR-nya. Jadi kalau Bapak Rekon belum sampai dengan SHR berarti rekonnya itu belum tuntas. Ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. Pertama, tidak terdapat TDK atau transaksi dalam konfirmasi baik TDK rupiah maupun TDK COA ya pada menu rekonstruksi Satgas Pan, atau ada TDK tapi mendapat persetujuan hasil rekonstruksi dari bank. Jadi ada diskresi Bapak Ibu semua. Jadi TDK boleh sepanjang memang itu mendapat diskresi dari KPPN. Mungkin karena ada satu dari hal yang memang itu tidak bisa diselesaikan atau mungkin secara sistem, salah satunya mungkin di batas waktu rekonsiliasi tidak bisa diselesaikan. Nanti biasanya kalau ketika ada permasalahan sistem atau hal lain yang tidak bisa diselesaikan KPPN, kami bertiket ke HAI di kantor pusat untuk kami laporkan. Yang selanjutnya adalah tidak terdapat data pada menu to-do list. Jadi kalau to-do list itu ada banyak banget ya, banyak sekali item-item yang harus diperhatikan, yang harus diselesaikan dalam to-do list ini. Biasanya ini ada ada di persediaan belum disediakan atau ada hal lain yang belum bagus semuakan. Jadi intinya adalah mengklirkan antara bendahara, antara petugas BM dan dalam satu siklus yang itu tidak bisa saling dilepaskan gitu ya, saling terikat antara berbagai petugas keuangan maupun petugas BM yang ada di satker masing-masing. Dan yang ketiga adalah telah melakukan tutup periode pada modul persediaan, modul aset dan modul piutang, serta melakukan tutup periode permanen modul akhlak pada periode terkait. Kalau kami lihat nanti kami sampaikan monitornya ada beberapa satker pasal 20 yang sampai dengan posisi kemarin belum melakukan tutup periode. Ada berbagai ada berbagai alasan gitu ya kenapa Bapak Ibu semua belum melakukan persediaan. Yang terakhir adalah melakukan rekonsiliasi eksternal periode Juni paling lambat tanggal 19 Juli ya, jadi tanggal besok ya. Jadi Bapak Ibu semua untuk rekonsiliasi kami batasi tanggal 19 Juli, bukan kami ya, karena kami mengikuti ketentuan dari kantor pusat kami dibatasi untuk rekonsiliasi dan terbit SHR paling lambat tanggal 19 Juli tahun 2024. Kalau bagaimana kalau kami tidak bisa terbit SHR Bapak Ibu semua? Jadi mohon maaf karena di ketentuannya bagi satker yang melewati batas waktu yang ditetapkan dan belum selesai, belum terbit SHR-nya, maka kami dari KPPN menerbitkan pengenaan sanksi Bapak Ibu semua ya. Jadi nanti mohon diingat besok adalah batas terakhir untuk melakukan rekonsiliasi dan sehingga sampai terbit SHR dari KPPN. Lanjut. Tadi ketentuan rekon, yang kedua adalah ketentuan penyusunan dan penyampaian laporan keuangan tingkat Wakpa ke KPPN periode semester 1 tahun 2024. Dasarnya adalah PMK 232 tahun 2022 tentang sistem akuntansi dan penerapan keuangan instansi. Saya yakin kalau Bapak Ibu semua sini itu sudah hafal di luar kepala. Kalau kami di Jawa bilang tuh
sudah melotok ya, itu orang itu sudah di kepala itu sudah nggak usah buka buku, nggak usah diajar, itu bapak mau tidur itu udah ingat gitu ya. Jadi saya yakin, kami yakin bahwa bapak semua PMK 232 bagaimana penyusunan, sistematikanya, bagaimana kapan pelapor itu, saya yakin bapak semua sudah paham sekali karena mungkin dari sudah bertahun-tahun menangani dari penyusunan laporan keuangan. Kami di sini hanya merefreshment kembali, mengingatkan kembali. Ya makanya kami di depan ini nanti kalau ada penyampaian yang kurang tepat, mohon dikoreksi gitu supaya di sini kami hanya menyampaikan. Jadi tadi panduannya adalah pedomannya berdasarkan KMK 232. Kalau bagi yang baru mungkin nanti belum dapat, nanti bisa di-download di Google mesti banyak. Yang kedua adalah UAKPA atau Satker menyampaikan LK UAKPA semester 1 kepada KPPN Sintang melalui 2 sarana. Ini wajib bagi semua ya. Pertama diupload pada Monsakti, dan yang kedua adalah diupload pada tautan yang telah kami sediakan di bit.ly online lab q underscore 079. Jadi nanti mohon catat ya. Jadi ada 2 media yang wajib Bapak Ibu semua lakukan. Pertama tadi diupload pada Monsakti, dan yang kedua adalah dikirim melalui link yang telah kami sediakan. Bagaimana kalau nggak salah satunya ya, mau nggak mau nanti kami anggap belum menyampaikan laporan keuangan. Apa yang dikirim Bapak Ibu semua? Dokumen yang disampaikan adalah surat pengantar LK semester 1, dan yang kedua adalah laporan keuangan semester 1 tahun 2024 lengkap. Ada LRA, laporan analisis anggaran, ada LO, laporan operasional, ada LPE, laporan perubahan ekuitas dan neraca dan caleg. Jadi ada 5 ya, LRA, LO, LPE, neraca dan caleg. Tingkat ada 5 yang wajib dikirim ke kami selain tadi surat pengantar. 5 tadi disebut dengan laporan keuangan. Kapan batas waktunya terakhir? LK semester 1 2024 disampaikan ke KPPN Sintang paling lambat tanggal 31 Juli 2024. Tanggal berapa itu Mbak Suma? Apa itu Mbak ya? Kalau rekon batas waktunya besok itu semua. Kalau LK tanggal 31 Juli 2024. Lanjut Mbak. Pengenaan sanksi. Jadi tadi rekon kalau Bapak Ibu semua melewati batas tanggal 19 dengan berat hati kami menyampaikan sanksi. Ketika kami menyampaikan sanksi, apa kami itu senang atau tidak? Karena itu menjadi kinerja kita juga gitu ya. Bahwa salah satu kinerja dari KPPN adalah pelaksanaan rekonsiliasi tepat waktu seluruh satker. Jadi kalau Bapak Ibu semua kena sanksi, kami juga kena sanksi, kena panis juga. Jadi ini kinerja kita di KPPN juga menurun. Jadi tadi disampaikan oleh Ibu Kepala KPPN, Bapak Ibu kinerja, kita juga kinerja, kita saling bersinergi dan kolaborasi dalam rangka meningkatkan kinerja masing-masing gitu ya. Jadi harapan kami jangan sampai nanti satu pun gitu ya Bapak Ibu semua ada yang kena sanksi. Kalau kena sanksi itu kami sungguh berat hati gitu ya. Bapak Ibu semua ada nanti tertunda, kami KPPN juga secara kinerja juga ada yang kurang. Yang pertama mengenai sanksi, apabila UAKPA tidak menyampaikan LK kepada KPPN sesuai batas waktu yang ditetapkan, maka KPPN dapat mengenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pengenaan sanksi bagi setiap keterlambatan dalam menyampaikan LK berupa penangguhan pelaksanaan anggaran atau penundaan pencairan dana sesuai dengan ketentuan. Penangguhan tadi misalnya penolakan SPM, kecuali SPM belanja LS pegawai, SPM masuk pada pihak ketiga, dan SPM pengembalian. Jadi kalau kena sanksi itu Bapak Ibu tidak bisa mengajukan SPM ke SPM GU, SPM GUP, SPM TUP ya, LS bendahara itu sementara pending sampai dengan Bapak Ibu semua menyelesaikan kewajiban pada KPPN. Kalau misalnya Bapak lambat 1 bulan, selama 1 bulan Bapak bisa ada GU gitu ya. Kalau Bapak bisa 2 bulan ya kami nggak bisa ada GU gitu. Jadi kami harapkan nanti bisa dimitigasi dari awal berbagai kendala. Dan biasa sih dari kami itu mengharapkan jangan memproses apapun transaksi itu di akhir mendekati, bukan memproses transaksi ya. Jangan mengerjakan itu menjelang batas waktu gitu ya, karena kita tahu bahwa sakti semua transaksi keuangan itu dengan sakti gitu ya. Dan kita tahu sendiri performa sakti itu kan ketika loadnya sedang tinggi gitu kan kadang-kadang di satu waktu itu agak susah diakses. Jadi kalau kita dimundur-mundurin gitu ya, semakin pertama kita tidak bisa
mengidentifikasi ketika ada berbagai kendala. Kedua, ada potensi risiko, ada perlambatan akses terhadap aplikasi sakti. Jadi kami harapkan kalau memang di awal waktu itu kita memang ada waktu ya kita usahakan. Kalau memang perlu tengah malam gitu ya, kita mengerjakan ini gitu. Pelaksanaan sanksi tidak membebaskan wakfa dari kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan. Jadi walaupun kena sanksi bukan berarti Bapak semua nanti tidak wajib rekon dan atau tidak wajib LK. Jadi kewajiban itu tetap berlaku walaupun Bapak semua kena sanksi. Lanjut Pak. Untuk monitoring satuan kerja yang belum SHR untuk periode Juli sampai dengan kemarin pukul 10 masih ada 20 satker yang belum terbit SHR semua ya. Rata-rata sih kalau tulis dan TDK-nya sudah aman, lebih karena tutup periode. Ada PN Sintang, PA Nangapino, PA Sintang sampai dengan RRI Sintang. Kami harapkan hari ini dan maksimal besok agar segera diselesaikan kewajibannya. Kalau yang tutup periode tadi ada kendala karena menunggu instruksi dari eselon 1, ya nanti mungkin agar dikoordinasikan lagi dengan eselon 1-nya karena batas waktu tanggal 19 itu harusnya mengikat baik di kantor pusat maupun di tingkat KPPN. Harapan kami hari ini bisa selesaikan atau paling lambat besok untuk segera melakukan rekonsiliasi sehingga kita dapat terbitan SHR. Lanjut. Nah, tadi terkait laporan keuangan dan rekonsiliasi yang misalnya adalah pengelolaan administrasi hibah. Walaupun Bapak Ibu semua satker di KPPN Sintang ini tidak semua mendapat hibah. Kemarin sih ada beberapa satker, ada KPU, ada Polres, ada Korem, itu Pak ya, yang mendapatkan hibah. Bagaimana sih nanti administrasi hibah? Tapi tidak menutup kemungkinan dari Bapak Ibu semua satker yang nanti suatu saat ada hibah juga gitu ya. Kita memberikan semacam informasi tambahan untuk pengelolaan hibah. Lanjut Pak. Tata cara pengesahan hibah langsung dalam bentuk uang. Jadi kalau hibah itu ada dua ya, hibah dalam bentuk uang dan hibah dalam bentuk barang. Jadi cara administrasinya agak berbeda juga antara kalau kita terima hibah dalam bentuk barang dan juga bentuk uang. Kalau barang itu mungkin untuk operasional satker Bapak Ibu semua dapat hibah mobil dari Pemda, itu kan berarti hibahnya dalam bentuk bukan uang gitu ya. Itu ada tata caranya untuk mengadministrasikan. Nah, atau yang sering dalam waktu tahun ini itu yang satker lingkup KPPN Sintang yang mendapatkan adalah hibah dalam bentuk uang. Misalnya untuk operasi pengamanan pemilu kemarin dari Pemda menghibahkan sejumlah uang ke satker lingkup KPPN Sintang. Itu berarti ada transfer uang dari mitra yang dari non kementeriannya disampaikan kepada satker yang terkait. Lanjut. Tahapan bagaimana kalau tahapannya kalau kita mendapatkan hibah dalam bentuk uang. Jadi apa yang harus dilakukan kalau Bapak Ibu semua ini mendapatkan hibah dalam bentuk uang? Yang pertama adalah Bapak Ibu semua harus mengajukan permohonan nomor register. Yang kedua, pengajuan persetujuan pembukaan rekening. Jadi tadi nanti permohonan nomor register nanti kemana nanti ada kita silakan lebih lanjut. Yang kedua, setelah nanti Bapak Ibu semua penerima hibah mendapatkan nomor register hibah, nanti Bapak Ibu semua mengajukan pembukaan rekening hibah ke KPPN. Yang selanjutnya adalah menyesuaikan atau merevisi pagu hibah dalam hibah. Jadi kalau dapat uang nanti setelah tadi dapat nomor register, dapat persetujuan pembukaan rekening hibah dari KPPN, nanti langkah selanjutnya adalah Bapak Ibu semua harus mengajukan revisi hibah ke sesuai dengan ketentuan, apakah nanti ke Kanwil atau ke DJA. Dan yang terakhir adalah pengajuan pengesahan hibah ke KPPN. Jadi karena pada dasarnya kalau kita prinsip APBN, setiap yang kita belanjakan dalam APBN harus dipertanggungjawabkan, baik penerimaannya maupun pengeluarannya. Karena kita sebagai entitas dari keuangan negara gitu. Jadi apapun yang kita terima, baik tadi ya, dan yang kita keluarkan itu harus dipertanggungjawabkan. Itu adalah prinsip dasar dalam pelaksanaan
APBN. Jadi apapun yang diterima dan apapun yang keluar itu harus dipertanggungjawabkan. Makanya dari hibah, walaupun kita mendapatkan dari pihak luar, kita juga harus mempertanggungjawabkan. Makanya ada tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan. Lanjut. Tadi yang pertama adalah pengajuan nomor register hibah. Yang pertama adalah dari penguasa anggaran, itu nanti di kementerian, atau penguasa PA, Bapak Ibu semua nanti di Satker, mengajukan permohonan nomor register ke DJPPR, Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko. Nanti itu adalah salah satu unit eselon 1 dari Kementerian Keuangan untuk hibah dari luar negeri. Jadi kalau Bapak Ibu semua dapat hibah dari luar negeri, nanti Bapak Ibu semua wajib mengajukan nomor hibah di Direktorat DJPPR di kantor pusat Kementerian Keuangan, atau kanwil DJPB untuk hibah dari dalam negeri. Jadi kalau Bapak Ibu semua nanti dapat hibah dari Pemda atau hibah dari non kementerian lah, misalnya dari unit yang lain non kementerian, itu nanti harus dimintakan nomor register ke kanwil. Untuk permohonan nomor register hibah nanti dilampiri pertama perjanjian hibah, ringkasan hibah, dan surat kuasa atau pendelegasian kewenangan untuk tanda tangan perjanjian hibah. Jadi ada 3 yang harus dilampirkan. Jumlah yang diregister adalah sejumlah perjanjian hibah, jumlah register 1 perjanjian hibah, nomor 1 perjanjian. Kalau nanti Bapak Ibu semua dalam satu periode mendapatkan ada beberapa perjanjian hibah, maka nomor register yang diregister adalah sejumlah perjanjian hibah yang ditetapkan. Kalau misalnya Polres Sintang mendapatkan hibah uang dari Pemda Sintang atau nanti dari mana nanti ada 3 misalnya, dan ada 3 perjanjian hibah, nanti ada 3 nomor register yang harus dimintakan. Outputnya adalah nomor register. Lanjut. Setelah nanti dapat nomor register, biasanya saya kurang tahu berapa lama ya. Nanti setelah ada nomor register, Bapak Ibu semua mengajukan persetujuan pembukaan rekening hibah ke KPPN sebagai kuasa bendahara negara di daerah. Pengelolaan rekening hibah dilaksanakan oleh bendahara pengeluaran, dapat dibantu oleh bendahara pengeluaran pembantu. Rekening hibah yang telah dibuka sebelum persetujuan pembukaan rekening diterbitkan harus ditutup. Jadi Bapak Ibu semua kalau sudah membuka rekening untuk menerima atau mengelola pelaksanaan hibah, tapi belum mendapat persetujuan dari KPPN, itu harus siap ditutup ya. Nanti kalau misalnya ternyata dibuka duluan dan persetujuan dari KPPN belakangan ini, saldo yang ada di rekening yang dalam itu biasanya kalau bahasanya kan dulu bahasa BPK adalah rekening ilegal Pak ya. Kalau bahasa BPK dulu rekening yang tidak mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan namanya dianggap rekening ilegal. Berarti saldonya tadi dipindahkan ke rekening yang legal yang mendapat persetujuan dari KPPN. Lanjut. Pengajuan persetujuan pembukaan rekening hibah, jasa giro bunga yang diperoleh dari rekening hibah di setor ke kas negara sebagai PNBP kecuali ditentukan dalam perjanjian hibah. Jadi secara hukum dasarnya semua pendapatan dari atau jasa giro dari penerimaan hibah adalah menjadi milik kas negara kecuali ditentukan lain dalam perjanjian hibah. Karena di beberapa tempat yang kami temui di dalam klausulnya perjanjian hibah itu adalah disebutkan jasa giro atau bunga ya dari pengelolaan hibah menjadi milik daerah, harus disetorkan ke rekening kas daerah. Jadi kalau itu berarti nanti pengajuannya adalah rekening agak teknis ya, namanya rekening non TNB. Jadi kalau rekening Bapak Ibu semua untuk operasional sehari-hari pasti namanya TNB ya Pak ya. Kalau untuk operasional sehari-hari misalnya untuk bendahara pengeluaran itu pasti TNB, karena di rekening Bapak pasti tidak ada jasa giro kan. Karena jasa giro itu secara otomatis nanti Kementerian Keuangan sudah melakukan perjanjian kerjasama dengan bank-bank operasional agar setiap akhir hari atau akhir bulan itu saldonya itu langsung tertarik menjadi rekening kas negara. Nah tapi kalau hibah ini kalau ada perjanjian dari Pemda yang nanti meminta jasa gironya, nanti pengajuan kami Bapak Ibu semua ke KPPN disebutkan non TNB ini agar jasa giro atau bunganya itu tetap nanti masuk di pembukaan Bapak Ibu di rekening keuangan Bapak Ibu semua, nanti biar akan disetorkan ke rekening kas negara. Nanti untuk teknisnya dijelaskan ke kami. Rekening hibah yang sudah tidak digunakan harus ditutup dalam dan disetor ke rekening kas negara kecuali diterima lain dalam perjanjian hibah.
Dan yang terakhir, kami di KPPN selaku kuasa pun melakukan monitoring. Jadi yang paling penting adalah Bapak Ibu semua mencermati naskah perjanjian hibahnya nanti bunyinya seperti apa untuk kami nanti diajukan ke KPPN. Lanjut Bapak Ibu semua. Untuk revisi DIPA, jadi nanti tadi tahapan ketiga setelah tadi mendapatkan nomor register, telah mendapatkan persetujuan rekening, langkah selanjutnya adalah Bapak Ibu semua yang mendapatkan rekening dalam bentuk hibah dalam bentuk uang harus mengajukan revisi ke Kanwil DJPB. Jumlah revisi yang adalah jumlah yang dinyatakan dalam 1 tahun setinggi-tingginya sebesar perjanjian hibah. Jadi berapa sih uang yang harus dilakukan revisi adalah maksimal sejumlah perjanjian hibah. Biasanya di register itu ada jumlahnya Pak? Dan nilainya nanti disesuaikan dengan perjanjian hibah. Untuk pendapatan hibah langsung yang bersifat tahun jamak, revisi penambahan baku dapat dilakukan dengan revisi penambahan baku dari rencana penerimaan. Jadi intinya adalah ketika menerima revisi hibah, berarti langkah selanjutnya adalah harus segera melakukan revisi agar bisa segera dilakukan pencairan ke KPPN. Lanjut Pak. Karena pada prinsipnya kembali lagi kita bicara di prinsip dasar dari pelaksanaan APBN bahwa tidak, kalau kita baca masalah di Undang-Undang PPN atau nanti pelaksanaan APBN bahwa tidak diperkenankan Satker itu melakukan transaksi apabila tidak dialokasikan dalam DIPA gitu. Jadi itulah prinsip dasar dari APBN. Jadi kita tidak diperkenankan untuk melakukan transaksi APBN kalau tidak teralokasikan itu dalam DIPA kita. Itu prinsip dasarnya. Jadi makanya kenapa harus revisi gitu ya. Kalau kita di DIPA kita nggak ada, kita nggak berani untuk belanja gitu. Jadi karena kita anut prinsip tadi, asas dari pelaksanaan APBN adalah kita belanja ketika sudah teralokasikan di DIPA. Jadi kalau kita tidak teralokasikan, jangan kita coba untuk melakukan pelaksanaan kegiatan. Kira-kira seperti itu. Persyaratan revisi DIPA adalah kegiatan naskah perjanjian, nomor register, surat pernyataan KPA bahwa perhitungan dan penggunaan dana hibah sesuai standar dan peruntukan, dan ada tadi persetujuan pembukaan rekening penampungan dari KPPN. Nah ini yang paling terakhir adalah pengesahan hibah dalam bentuk uang KPPN. Tadi sudah dapat nomor register, sudah nomor rekening, sudah ada DIPA-nya sudah tercantum. Yang terakhir adalah Bapak Ibu semua ketika sudah membelanjakan itu uang dari hibah, langkah selanjutnya adalah Bapak Ibu semua melakukan pengesahan ke KPPN. Ya semacam Bapak Ibu semua ketika sudah belanja, Bapak mengajukan SPN ke KPPN. Kalau KPPN, kalau yang Bapak Ibu sudah itu namanya SPN kan ke KPPN. Kalau di sini namanya adalah SP2HL dokumennya. Jadi surat perintah pengesahan hibah langsung diajukan oleh Satker dengan kode SPP 512. Nanti ketika Bapak Ibu semua mengajukan SP2HL ke KPPN, kami verifikasi kalau memang sesuai dengan ketentuan, kami menerbitkan SPHL surat pengesahan hibah langsung. Jadi ya semacam kami menerbitkan SP2. Jadi SP2L itu adalah semacam SPM diajukan ke kami di KPPN. Nanti kami verifikasi. Nanti kalau memang sesuai ketentuan, tidak ada penolakan sesuai ketentuan aturan yang ada, kami menerbitkan SP2L ya semacam SPT. Lampirannya adalah kopi rekening atas rekening hibah, SPTJM, SPTHMR, surat pernyataan telah menerima hibah langsung, kopi surat penetapan nomor register hibah, kopi surat persetujuan untuk pengajuan SP2HL yang pertama kali. Tahapan proses SP2L pada Sakti ini ada detail nanti materi kami nanti bisa dibaca ya. Ada rekam detail rekening RPL pada mobil bendahara, catat angka hibah pada mobil bendahara, menu transaksi, catat SPBY, rekam kwitansi, rekam DRPP, rekam SPT. Setelah proses di KPPN selesai, catat SPL oleh operator. Jadi sama prosesnya, hampir sama prosesnya dengan alur proses kegiatan pembayaran ya, SPM seperti biasa. Jadi kalau SPM ya kita mencatat transaksi, nanti transaksi kita menjadi SPP, SPP menjadi SPM, SPM nanti terbit SP2D kita catat juga di Sakti, nanti itu menjadi dasar untuk LPG bendara. Hampir sama seperti tahapannya secara prinsip sama dengan tahapan SPM jadi SP2D. Lanjut Pak. Ini ada format SP2L tahun anggaran berjalan, nanti agak teknis dulu semua ya. Akun pendapatan hibah pada SP2 tahun anggaran disesuaikan sesuai dengan
kode akun yang berikut Bapak semua ya. Lanjut. Format SP2L tahun anggaran yang lalu, ini ada kode-kodenya, nanti Bapak Ibu bisa diperhatikan. Lanjut. Nah, perlakuan sisa hibah dalam bentuk uang. Nah, ini mungkin dalam prakteknya, mungkin dari jumlah seluruh total hibah yang ada di naskah hibah, mungkin pada prakteknya ada sisa yang tidak tersalurkan, mungkin dari 12,5 miliar ya. Mungkin sampai dengan akhir tahun itu baru hanya terpakai 12 miliar, berarti ada 500 juta yang tidak terpakai. Nah, bagaimana untuk pelakuannya? Yang pertama adalah sisa hibah dikembalikan pada donor. Donor itu adalah pihak-pihak yang memberikan hibah. Kalau misalnya memberikan hibah adalah Pemda, berarti donornya adalah Pemda. Jadi sisa uang itu kita kembalikan kepada Pemda. Atau yang kedua, sisa hibah disetor kas negara. Kalau misalnya Pemdanya itu saya nggak perlu uang ini, dah ambil aja untuk satker penerimaan, berarti kita harus setor itu ke kas negara. Jadi mungkin ada akunnya semua 425997 untuk mendapat hibah yang belum disahkan, atau 815131 untuk penerimaan penyaluran dan hibah langsung yang telah disahkan ke KPPN. Jadi ada dua akun yang digunakan untuk menyetorkan sisa hibah. Atau sisa hibah dipergunakan atau dibelanjakan di tahun berikutnya. Dalam hal terdapat sisa pagu belanja yang bersumber dari hibah langsung dalam bentuk uang untuk membiayai kegiatan pada DIPA KL tahun anggaran berjalan yang akan digunakan pada tahun anggaran berikutnya, dapat menambah pagu belanja hibah tahun anggaran berikutnya. Jadi sisa pagu hibah tadi bisa menambah pagu anggaran dari Bapak Ibu semua yang menerima hibah. Lanjut. Nah, itu tadi si Bapak Ibu semua ya. Tadi kita secara teknis kita tadi mendiskusikan terkait rekonsiliasi, penyampaian laporan keuangan, dan yang tadi terkait hibah. Nanti kalau memang itu yang paling penting, nanti dimohon kami dibantu memperhatikan tenggat waktu yang telah ditentukan. Rekor tapi jangan lupa besok terakhir untuk penyampaian laporan keuangan semester 1 tanggal 31 Juli, dan nanti kalau ada hibah agar bisa administrasinya segera dipenuhi tadi. Kita mengajukan register hibah, mengajukan pembukaan rekening, mengajukan revisi, dan nanti mempertanggungjawabkan ketika sudah kita belanjakan ke KPPN. Yang terakhir ada informasi tambahan Ibu semuanya, karena kami di Kementerian Keuangan selaku unit yang menginisiasi pembuatan aplikasi juga merasa bertanggung jawab untuk kita saling bukan memberikan edukasi, tapi kita share informasi gitu ya. Karena kalau kita lihat di beberapa waktu terakhir ini kan ada beberapa kasus ya, ada beberapa peristiwa besar yang itu sangat mempengaruhi dan itu fenomena nasional gitu ya, bukan fenomena. Jadi beberapa peristiwa besar itu skalanya masif dan skala nasional. Pertama yang kemarin kalau kita di bulan lalu ada serangan PDS ya, data center nasional itu dihack ya, dan beberapa waktu tidak bisa digunakan dan kehilangan data ya. Di tahun lalu kita juga kalau kita ingat di awal tahun atau pertengahan tahun lalu juga di BSI ya, BSI itu selama beberapa hari itu juga mungkin kalau saya juga salah satu dari nasabah BSI itu selama 1 minggu itu tidak bisa bertransaksi menggunakan BSI. Jadi kita selaku pengguna TIK di Kementerian Keuangan ini merasa harus sama-sama bertanggung jawab terhadap keamanan informasi baik secara individu maupun secara organisasi. Mungkin sedikit informasi yang kami tambahkan bagi semua. Pertama terkait paspor. Jadi banyak cara untuk bagaimana kita melindungi, memproteksi diri kita dan organisasi kita agar terhindar dari bahaya keamanan informasi. Pertama tadi banyak lah. Nah, satunya kami sedikit sama ada terkait keamanan paspor ya. Lanjut. Itu kenapa faktanya adalah ketika orang diminta untuk memasukkan nomor dalam kata sandi, mayoritas hanya mendapatkan angka 1. Untuk komunikasi dari zaman dulu Bang Sarmawi itu sudah menggunakan kata sandi untuk berkomunikasi, dan minimal password yang disarankan adalah 13. Lanjut Pak. Ini ada semua password yang paling banyak digunakan di Indonesia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan tanggal lahir. Jadi sangat disarankan tidak menggunakan password ketika Bapak Ibu semua
untuk password kita kan buat semua ya, ada Sakti, ada apa namanya, ada Omspan, ada nanti berbagai aplikasi itu ya apa namanya lebih secure gitu ya. Lanjut. Berdasarkan survei bahwa 100% yang disurvei itu adalah tidak melakukan perubahan password selama 3 bulan terakhir. Hanya 20% yang menggunakan kata sandi yang sama untuk beberapa akun. Oh iya, 80% yang menggunakan kata sandi untuk beberapa akun yang sama. Misalnya Bapak ini ada Sakti, ada Umspan, ada apa, nanti kalau Umspan mungkin ada sendiri ya. Beberapa aplikasi yang digunakan sendiri itu nanti sama. Terus 30% menggunakan kombinasi huruf. Berarti 70% yang tidak menggunakan kombinasi huruf dan angka dan atau yang lain, dan 1% menerima pelatihan itu tidak menerima pelatihan terkait keamanan informasi. Lanjut. Kenapa keamanan password penting? Ya karena untuk personal organisasi, untuk keuangan dan untuk karena ada kepatuhan dari regulasi. Lanjut. Berdasarkan kami di internal Kementerian Keuangan, kami sarankan untuk password itu adalah menggunakan kata sandi yang tidak mudah ditebak, menjaga kerahasiaan kata sandi, menggunakan kriteria kata sandi minimal karakter, kombinasi karakter angka 0 sampai 9, merubah kata sandi maksimal 180 hari, itu yang dulu. Kalau sekarang kami di Kementerian Keuangan disarankan, bukan saya diwajibkan untuk 90 hari minimal untuk melakukan, maksimal 90 hari untuk melakukan ubah password, tidak berbagi akun dan kata sandi. Lanjut. Tidak menggunakan akun dan kata sandi milik orang lain, tidak membuat kata sandi yang sama pada sistem TIK milik Kementerian Keuangan. Mungkin ketika ada aplikasi-aplikasi yang Bapak Ibu terima yang aplikasi dari Kementerian Keuangan, harapan kami misalnya tadi dengan Sakti atau yang lain itu tidak disamakan ya, karena kalau sama ya satu dia nanti semua dapat kehadiran. Tidak menggunakan fasilitas ingat kata sandi, remember password ketika mengakses sistem TIK, karena kalau kita menggunakan Google itu biasanya orang biasanya selalu ketika kita pertama kali memasukkan kata sandi atau password biasanya kan diminta apakah ini mau akan diingat apa enggak gitu ya. Jadi soalnya biasanya never gitu kan, agar ya kita mengingat aja gitu ya. Tidak menuliskan kata sandi dimanapun, biasanya kan ada kita di post-it atau nanti kalau di komputer itu kita ada di apa namanya, di note apa nanti yang kata pengingat gitu ya. Itu sangat riskan. Dan yang terakhir adalah tidak menyimpan kata sandi dalam berkas elektronik atau misalnya di email di mana Bapak menyimpan itu kata sandi, itu sangat berbahaya. Itu mungkin dari kami tadi kita diskusi terkait tadi rekonsiliasi laporan keuangan, hibah dan lain kami tadi terkait keamanan informasi. Saya mungkin ada ditambahkan dari Pak Musyid. Terima kasih Pak. Izin Bapak sekalian, saya menambahkan terkait hibah tadi ya. Kebetulan kan ini momen hibah pemilu dan pilkada ya, KPU, kemudian dari kepolisian ya, kepolisian dari Polres, ini ada hibah sudah masuk pembukaan rekening. Cuman proses pengesahannya ini kan ini udah semester 2 lewat, mungkin dan perlu apa? Ada beberapa hal yang untuk percepatannya. Mungkin ada materi screen Mbak, minta tolong dibuka. Jadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Rosi tadi, untuk hibah ada 3R plus 1P. Jadi harus mendaftarkan dulu, muncul nomor registernya. Kemudian yang kedua harus membuka rekening dengan persetujuan rekening. Kemudian melakukan revisi, baru bisa melakukan pengesahan. Nah, di PMK memang diatur satuan kerja itu boleh melakukan belanja sebelum revisinya keluar. Nah, meskipun begitu kita harapkan prosesnya bisa paralel antara belanja dengan revisi itu berjalan sama-sama, sehingga nanti pengesahannya tidak terlambat. Coba Pak materi yang terkait tadi terkait revisi hibah itu terkait merapat.
contohnya dari KPU untuk skip. Terus lanjut di halaman berikutnya. Jadi sebetulnya jadi dari KPA itu perlu melakukan penyesuaian pagu belanja yang bersumber dari IPA dalam bentuk uang dalam IPA. Penyesuaian pagunya itu bisa sebesar yang direncanakan untuk sampai 1 tahun saja, atau sebesar realisasi penerimaan IPA, atau paling tinggi sebesar perjanjian hibahnya. Kemudian penyesuaian pagu itu dilakukan melalui proses revisi ya tentunya. Kemudian ini yang nomor 5 ini memang dimungkinkan karena di aturan itu bahwa KPA atau Satker itu dapat langsung menggunakan uang yang berasal dari hibah langsung dalam bentuk uang tanpa menunggu terbitnya revisi anggaran. Namun begitu harus proses revisinya berjalan. Next. Nah, ilustrasinya seperti ini. Jadi ketika dari satuan kerja dapat, ini contohnya satuan kerja dapat hibah 1 miliar. Di NPHD-nya, naskah perjanjiannya itu disebutkan berlaku sampai tahun 2025 Desember ya. Jadi dengan rencana penarikan sekitar 1 miliar itu sampai akhir tahun, maka dilakukan revisi Pak itu sebesar 1 miliar, jadi totalnya menjadi 3 miliar. Ini ilustrasi 1. Next. Kemudian apabila ternyata nanti di tahun tersebut tidak habis, makanya ada sisa. Jadi sisanya itu akan digunakan di tahun berikutnya. Jadi sisa tahun itu juga harus direvisi di DIPA tahun anggaran berikutnya. Dan revisi tersebut sebesar sisa uang yang bersumber dari DIPA di akhir tahun bencana. Jadi untuk yang multi-years, apabila kebetulan itu di tahun berjalan juga ada hibah, itu revisinya bisa digabungkan dengan revisi penambahan baru hibah dari rencana penerimaan hibah langsung dalam bentuk uang tahun anggaran berikutnya juga. Jadi revisi sebenarnya diatur dengan tata cara revisi. Terus lanjut ilustrasinya, nah ini ilustrasi yang terdapat sisa seperti ini. Jadi ketika dari satuan kerja menerima hibah 1 miliar, ternyata realisasinya hanya 900 juta. Nah, dapat sisa 100 juta. Sisa 100 juta inilah yang harus direvisi di tahun 2025. Itu next. Kemudian untuk ilustrasi yang ketiga, ini ada terima Januari 100 juta, 1 miliar ya. Di Pak Budimannya direvisi 1 miliar, kemudian hasil belanja terdapat 150 juta sisa paku dan ada sisa uang. Nanti di 2025 ini dilakukan revisi hibah juga pakunya 150 juta, paling tinggi sebesar dari sisa uangnya. Next. Jadi salah satu usulan revisi anggaran yang memiliki kewenangan Kanwil, jadi hibah ini direvisi hanya di level Kanwil ya. Ditetapkan paling lambat tanggal 27 Desember ini yang belum menjawabkannya, tapi kami harapkan dapat segera diajukan saja apabila sehingga pengesahannya itu bisa segera maju, jadi tidak menumpuk nanti di akhir tahun anggaran. Next habis. Jadi itu terjadi hibah yang tadi disampaikan Pak Rosi. Pertama terkait rekeningnya, untuk rekening sebagian sudah membuka baik dari Kalkalu sudah, Polrem sudah, jadi yang prosesnya tinggal dari Satker itu bersurat sesuai dengan PMK 182 tahun 2017 ya. Ada format surat untuk permohonan pembukaan rekening, kemudian juga ada surat untuk penyampaian laporan pembukaan rekeningnya. Ini ada jangka waktunya. Kalau kami ada izin rekening sekitar 15 hari itu masa berlaku dari izin kami, dan masa berlaku untuk menyampaikan laporan pembukaan itu ada 20 hari. Itu saya harus segera menyampaikan pembukaan rekening kami. Kemudian yang kedua terkait TNP itu
itu harus dipastikan di NPHD-nya, naskah perjanjian hibahnya itu di situ harus ditegaskan. Jadi bunga dari hibah ini mau kemana? Mau untuk ditarik ke negara atau ke kas daerah untuk hibah daerah ini. Beberapa NPHD saya lihat itu agak mengambang ya. Kami sudah minta penegasan dari Satker karena di NPHD disebutkan bahwa jasa biru ini akan ditarik ke kas negara atau garis miring kas daerahnya. Misalnya kami sudah tegaskan di Satker maunya ke kas negara atau kas negara terpaksa itu masuk nanti ke TNP, Treasury National Polim. Jadi otomatis nanti kalau ada bunga atau jasa biru akan ditarik oleh kami di Direktorat PKN, jadi akan otomatis di debit. Itu mungkin sedikit terkait hibah yang dapat kami tambahkan. Mohon nanti dari Bapak Ibu pengelola hibah, baik dari KPU, Polres maupun Korek, mohon dapat disampaikan ke pengelola keuangan untuk bisa segera melakukan jasa hibah. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Kapolres. Terima kasih Pak Mursid yang setelah tadi detail menyampaikan terkait teknis tadi bagaimana revisi maupun tadi hal-hal terkait pengelolaan hibah dalam bentuk uang. Selanjutnya seperti kami sampaikan nanti dari beberapa yang kami sampaikan tadi terkait pelaksanaan rekonsiliasi, dari penyampaian laporan keuangan dan pengelolaan hibah dalam bentuk uang. Jika ada Bapak Ibu semua yang mau tanyakan, silakan nanti sampaikan kami. Tapi seperti yang kami sampaikan tadi di depan ya, walaupun kami di sini mungkin hanya sekedar tadi, kami berusaha untuk menjawab. Tapi kalau memang nanti kami belum bisa menjawab di kesempatan ini, nanti kami catat dan kami eskalasi kepada pihak-pihak yang lebih berkompeten. Jadi silakan Bapak Ibu semua, karena tadi kami sampaikan batas untuk SHR atau rekonsiliasi adalah tanggal 19, untuk penyampaian penyusulan dan penyampaian LK Wakpas semester 1 2024 adalah tanggal 31 Juli, dan ada dari kewajiban bagaimana untuk revisi dan pertanggungjawaban pengesahan dari hibah dalam bentuk uang. Monggo silakan Bapak Ibu semua nanti yang mau menyampaikan pertanyaan. Udah semua ini ya. Tadi kalau ditanya ada 20 yang masih belum tutup periode pada periode Juni 2024 ini. Silakan Bapak Ibu semua kalau ada yang mau ditanyakan atau mengkonfirmasi atau bisa juga melaporkan progres dari SHR yang paling lambat besok, karena waktunya kan tinggal 1,5 hari. Jangan sampai nanti dalam waktu yang terbatas ini ada kendala-kendala yang tidak bisa kita selesaikan. Silakan Bapak Ibu semua. Gak ada, bener nih, gak ada nih. Kayaknya udah ngantuk Mas semua ya. Karena dari tadi jam 9:30 ya, sekarang masih menjelang 11:30. Silakan Mbak Cuma untuk acara selanjutnya. Silakan Bapak dan Ibu, bagi yang ingin bertanya kami persilahkan. Belum ngantuk kan ya Bapak Ibu? Oke, memasuki rangkaian acara selanjutnya, mungkin sosialisasi penyusunan laporan keuangan sudah selesai. Kemudian closing statement dari